Halo teman-teman, perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek outline kelompok kami yang dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pengantar kajian ilmu budaya urban. Nah, pada tugas ini, kami dari kelompok 1 meneliti urban legend di salah satu tempat atau objek di Surabaya, yakni Makam Peneleh. Tetapi sebelumnya, perkenalkan, ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Makam Peneleh. Makam Peneleh ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama resmi De Begraafplaats Peneleh Surabaya atau Makam Peneleh Surabaya. Kemudian masuk pada poin yang pertama, yakni apa alasan kami memilih objek Makam Peneleh? Yang pertama, karena Makam Peneleh merupakan makam tertua di Jawa Timur. Makam yang memiliki luas sekitar 4,5 hektar ini dibangun sejak tahun 1847. Terdapat sekitar 15.000 sampai dengan 25.000 jasad masyarakat Eropa seperti Belanda, Jerman, dan Prancis yang menetap di Jawa Timur saat itu, khususnya di Surabaya, dan dimakamkan di sana. Dari 15.000 jumlah makam, mayoritas adalah orang Belanda, sehingga Makam Peneleh juga terkenal dengan sebutan Makam Belanda. Lalu yang kedua, terdapat sejumlah tokoh penting pada masanya yang dimakamkan di Makam Peneleh. Menurut sejarawan yang berasal dari Universitas Airlangga, yakni Adrian Perkasa, tokoh-tokoh yang dimakamkan di pemakaman tersebut merupakan orang Eropa, khususnya Belanda. Sebagai contoh, yakni Gubernur Jenderal Pieter Marcus. Pieter Marcus merupakan Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat periode tanam paksa. Lalu ada Van der Tuuk, seorang ahli bahasa terkemuka yang juga penyusun kamus. Namun, meski begitu, terdapat juga beberapa makam dari orang Asia seperti Jepang yang mana dapat kita bedakan dari bentuk nisannya. Dan selain itu, di sana juga terdapat makam biarawati Katolik yang berasal dari Ordo Ursulin. Lalu alasan ketiga, yakni karena Makam Peneleh mengandung nilai sosial dan budaya. Sejarawan dari Universitas Airlangga, yakni Adrian Perkasa, mengatakan bahwa Makam Peneleh mempunyai gaya seni tersendiri sehingga memiliki bentuk nisan yang artistik serta unik. Masalah kesenjangan sosial atau diskriminasi pada masa kolonial juga dapat dipelajari dari makam tersebut. Nah, dengan mempertimbangkan beberapa hal di atas, akhirnya kelompok kami memilih Makam Peneleh sebagai objek penelitian. Kedepannya, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu mengenalkan aspek sosial budaya dari makam tersebut kepada masyarakat luas, sehingga keberadaan Makam Peneleh sebagai aset sejarah tidak akan terlupakan. Poin yang kedua, yakni bentuk produk. Luaran produk ini berupa video kolase dengan menggunakan voice over. Pengambilan foto dan video akan dilakukan secara langsung, serta pemakaian footage untuk beberapa bagian yang diperlukan. Selanjutnya, pada tugas ini, pastinya kami telah melakukan pembagian tugas kepada setiap anggota kelompok. Yang pertama, pengisi suara video yakni Grahita Anantaratri, lalu editor, Letifa Khotrunada dan Sarah Aprilia. Lalu untuk survei lapangan ada beberapa teman kami yakni Ahmad Musyadat, Nikmatul Mustaidah, Nabila Madiyah, dan Satria Nur. Yang keempat, pembuat materi atau scriptwriter yakni Tania Hairunisa dan Gana Salsadila. Dan berikut adalah timeline kerja kelompok kami sebelum UTS. Pada tanggal 21 April dan 23 April, kami telah melakukan survei lokasi dan pembagian tugas. Lalu, pembuatan materi presentasi UTS pada tanggal 24 April.
Selanjutnya, kami melakukan rekaman voice over dan editing video presentasi UTS pada tanggal 27 sampai 28 April. Lalu pada tanggal 29 April, yakni finishing video presentasi UTS dan pengumpulan tugas UTS. Dan selanjutnya, ini adalah timeline kelompok kami untuk setelah UTS. Pada tanggal 24 sampai 29 Mei, kami akan melakukan pembuatan materi UAS, lalu pengambilan video dan foto pada tanggal 30 sampai 31 Mei. Pada tanggal 1 sampai 9 Juni, kami melakukan pembuatan naskah dan rekaman voice over. Lalu, editing video pada tanggal 14 sampai 20 Juni dan finishing video. Lalu, yang terakhir pada tanggal 28 Juni sampai 9 Juli, yakni pengumpulan tugas akhir UAS. Nah, sekian presentasi project outline dari kelompok 1. Kami memohon maaf jika ada kekurangan apapun, dan terima kasih.